Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua sehat, semangat, dan bahagia. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kalian semua untuk tidak henti-hentinya berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita alami sekarang ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu satu sama lain. Amin. Pada video kali ini kita akan mempelajari penghitungan pajak penghasilan badan. Untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang atau berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke negara, maka perlu diketahui dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah penghasilan kena pajak atau disingkat PKP yang diperoleh dari penghasilan neto setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal pada tahun sebelumnya. Penghasilan neto atau penghasilan bersih diperoleh dari penghasilan bruto atau kotor setelah dikurangi dengan biaya usaha atau biaya operasional. Dengan kata lain, penghasilan neto ini disebut sebagai laba bersih. Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi yang telah melakukan pembukuan dan berdasarkan ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan laporan SPT tahunan ia mengalami kerugian. Saya contohkan, misalnya suatu perusahaan, kita sebut PT ABC, pada tahun 2018 mengalami kerugian fiskal yang telah ditetapkan melalui laporan SPT tahunan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, pada tahun 2019, PT ABC memperoleh laba fiskal sebesar 200 juta rupiah. Sehingga untuk menentukan dasar pengenaan pajak PT ABC yang digunakan bukan lagi laba pada tahun 2019. Pada tahun 2019 tentunya PT ABC akan mengkompensasikan kerugiannya yang terjadi pada tahun 2018 untuk dikurangkan dengan laba pada tahun 2019. Sehingga diketahui dasar pengenaan pajak PT ABC pada tahun 2019 sebesar 200 juta dikurangi dengan kerugian 2018 sebesar 100 juta, yaitu 100 juta rupiah. Untuk menghitung PPh terutang wajib pajak badan, perusahaan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana pada undang-undang tersebut mengatur tarif yang digunakan. Ada 3 ketentuan tarif yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya pajak terutang PPh badan. Yang pertama digunakan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Yang kedua digunakan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E, dan yang ketiga digunakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Masing-masing dari ketentuan ini memiliki tarif dan cara perhitungan yang berbeda-beda. Baik, yang pertama adalah tarif berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 17. Pada awalnya, tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang sebesar 28%. Hal ini terjadi pada tahun 2009. Akan tetapi pada tahun 2010, pemerintah menurunkan tarif dari 28% menjadi 25%. Pajak terutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebesar 25% dengan penghasilan kena pajak. Bagi perusahaan perseroan yang menyertakan modal sahamnya ke Bursa Efek Indonesia minimal 40%, maka ia berhak mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 5% dari tarif normal, yaitu 25%. Sehingga dasar tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang sebesar 20%. Tentunya ada ketentuan lain atau syarat lain untuk mendapatkan fasilitas pengurangan ini. Antara lain adalah bahwa saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pemilik dan masing-masing pemilik tidak boleh memiliki saham sebesar atau melebihi 5%. Dengan adanya aturan ini, tentunya perusahaan akan memilih pengenaan tarif yang lebih sedikit, yaitu 20%.
Sehingga banyak sekali perusahaan yang untuk selanjutnya menyertakan modal sahamnya ke Bursa Efek Indonesia agar supaya dia mendapatkan pemotongan tarif sebesar 5%. Perusahaan yang dikenakan tarif ini, ya, yang dikenakan tarif PPh pasal 17 ini ialah mereka yang peredaran brutonya selama 1 tahun melebihi angka 50 miliar. Apakah itu peredaran bruto? Peredaran bruto adalah penghasilan bruto atau omset yang diperoleh perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan menagih, mendapatkan, merawat, atau memelihara penghasilan mereka. Saya contohkan misalnya seperti ini. Ketika kalian membawa suatu barang untuk dijual ke sekolah, saya katakan kalian bawa makanan, harga satu makanan Rp1.000. Kalian ke sekolah membawa makanan karena untuk dijual, jumlah yang kalian bawa misalnya 20. Nah, pada hari itu kalian menjual barang tersebut dan laku semua, sehingga uang yang kalian peroleh adalah 20 atau sejumlah barang dikali dengan harga satuan, yaitu 20.000. Nah, 20.000 ini disebut sebagai omset atau peredaran bruto atau penghasilan bruto. Bagaimana jika peredaran bruto suatu perusahaan tidak melebihi 50 miliar? Maka akan muncul ketentuan perhitungan yang kedua, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Berdasarkan tarif Undang-Undang Pasal 31E, perusahaan perseroan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Formula penghitungan pajak penghasilan badan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk peredaran bruto yang kurang dari 4,8 miliar, dan formula yang kedua adalah penghitungan jika peredaran brutonya berada di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, maka formula perhitungannya adalah 50% dikalikan 25% dikalikan penghasilan kena pajak. Apabila suatu perusahaan memiliki peredaran bruto selama 1 tahun antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka dihitung dengan formula ganda. Pertama, pajak dihitung untuk bagian yang mendapatkan fasilitas pengurangan. Yang kedua, pajak dihitung berdasarkan tarif normal. Dari kedua hasil perhitungan tersebut kemudian dijumlahkan dan diketahui pajak terutang badan. Yang ketiga adalah tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif ini ditujukan bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto dalam waktu 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Selain itu, perusahaan yang menggunakan tarif ini ialah mereka yang belum melakukan pembukuan. Misalnya adalah UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Tarif yang digunakan adalah 0,5% dan cara untuk menghitung berapa besarnya pajak terutang adalah 0,5% dikalikan dengan omset 1 bulan. Jadi pada ketentuan ini yang menjadi dasar pengenaan pajak bukan lagi PKP, akan tetapi omset perusahaan dalam waktu 1 bulan. Hal inilah yang membedakan dengan tarif sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pasal 17 dan Pasal 31E. Jika PPh Pasal 17 dan 31E yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak atau laba bersih, akan tetapi jika menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah omset perusahaan dalam waktu 1 bulan. Demikianlah pembahasan materi tentang penghitungan pajak penghasilan badan. Video ini hanyalah penjelasan awal, sedangkan untuk praktik penghitungannya akan saya jelaskan di video selanjutnya agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, saya akhiri cukup sekian. Stay safe, stay healthy, and stay at your home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.